tentang tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu artinya tahlil. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahdatsa wabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Tahlilan jika di Indonesia ini adalah sebuah budaya yang marak diamalkan oleh umat Islam ketika berusaha menolong si mayat dengan menghadiahkan pahala bacaan tahlilan tersebut kepada orang yang sudah mati. Kemudian banyak orang yang menyandarkan kepada Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah bahwa tahlilan itu akan sampai kepada yang mati. Benarkah begitu? Di dalam yaitu Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah disebutkan, wa su'ila amman halala sab'ina alfa marrati. Jadi alfa marratin wa ahdahu lil mayyit yakunu bara'atan lil mayyit minan nar hadisun sahih amla wa idha halal al insan wa ahdahu ilal mayyit yasilu ilaih sawabahu amla. Nah itu ya. Ditanya Ibnu Taimiyah mengenai hadis bertahlil, membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Lalu ia menyedekahkan kepada si mayit, maka itu bisa menyelamatkan si mayit dari siksa neraka. Apakah ini termasuk hadis sahih atau tidak? Jika seseorang bertahlil mengucapkan la ilaha illallah lalu menghadiahkan kepada mayit, apakah itu sampai kepada mayit? Nah, mari kita cermati jawaban Ibnu Taimiyah yang digunting oleh Aswaja itu. Jadi Aswaja ini tukang gunting. Jawabannya Ibnu Taimiyah seperti ini. Fa'ajaba idza halalal insanu, Ibnu Taimiyah menjawab, apabila seseorang bertahlil seperti itu, sab'una alfan au aqalla au aksara, yaitu 7.000 kali atau kurang atau bahkan lebih dari itu, wa uhdiyat ilaihi, dengar, dan kemudian dihadiahkan kepada mayat, nafa'ahullahu bidzalik, maka Allah menjadikan amalan tersebut bermanfaat bagi si mayat. Nah,
Sampai di sini orang memutus jawaban Ibnu Taimiyah. Lalu katanya Ibnu Taimiyah yaitu tadi mendukung tahlilan. Termasuk Kah Abdul Somad juga teriak-teriak bahwa Ibnu Taimiyah yaitu menyampaikan fatwa sampainya pahala kepada si mayat. Padahal hadis ini digunting oleh mereka dengan kalimat walaisa hada hadisun sahiha. Jadi itu bersifat anggapan. Walaisa hada hadisan sahihan wala dhaifan. Nah, coba dengar baik-baik. Anggapan seperti itu tidak didasarkan kepada hadis sahih, bukan pula hadis dhaif, karena memang tidak ada hadisnya. La fatwa seperti ini, anggapan seperti inilah yang dijadikan dalil oleh mereka seolah-olah Ibnu Taimiyah membenarkan tahlilan. Karena kebodohan mereka di dalam memahami fatwa Ibnu Taimiyah. Ada kesengajaan digunting oleh para penggemar tahlilan itu seolah-olah yang membenarkan tahlilan itu adalah Ibnu Taimiyah. Naudzubillah min dzalik. Lah kita akan semakin jelas sekali ya jika membandingkan fatwa beliau dengan perkataan beliau yang lainnya. Kemudian di tempat yang lain juga Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa dalam masalah sampai kirim pahala pada mayat itu adalah khilaf, beda pendapat di kalangan para ulama. Dan yang sahih, yang tepat adalah pahala tersebut sampai beliau rahimahullah berkata, wal ulama lahum fi usulil ibadat al badaniyah kal qiraati was salati was siyami ilal mayyit qaulan asahhuhuma annahu yasilu. Mengenai sampainya pahala ibadah badaniyah kepada si mayit seperti amalan bacaan Quran, solat, puasa atau dua pendapat dari kalangan ulama yang tepat dalam masalah ini, pahala tersebut sampai. Dalam bahasa yang lain Ibnu Taimiyah menjelaskan wa ammas tiratu ihda'i sawabi tilawati fahada yambani ala ihda'i sawabil ibadat badaniyah kas-salati was-siyam wal qiraah. Adapun disyaratkannya dalam masalah nadar menghadiahkan pahala bacaan Quran, maka hal ini kembali pada permasalahan menghadiahkan pahala ibadah badaniyah seperti solat, puasa, bacaan Al-Quran. Fa innal ibadatil maliyah yajusu ihda'u sawabiha bila niza'in wa ammal badaniyah fa fiha qaulan mashuran. Disebutkan, maka hal ini kembali pada permasalahan menghadiahkan pahala ibadah seperti puasa. Untuk itu maliyah berkaitan dengan harta, maka boleh menghadiahkan pahala kepada si mayat. Dan hal ini tidak diperselisihkan ya oleh mereka. Dan ada dua pendapat yang masyhur dalam masalah ini, yaitu dikatakan tadi qaulani masyhuron. Faman kana min madhabihi
annahu la yajusu ihda'u sawabiha. Sesungguhnya, nah ini jadi harus dipadukan pendapatnya Ibnu Taimiyah itu, annahu la yajuzu ihda'a sawabiha. Adapun dalam pandangan mazhab kami, faman kana min madhhabihi annahu la yajuzu ihda'a sawabiha. Adapun orang yang berpandangan dalam mazhabnya bahwa itu tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan bisa menghadiahkan pahala, kal aksari ashabi Malik wasyafi'i kana hada asyartu indahum batilan. Dikatakan bagi mereka dalam mazhabnya menyatakan tidak boleh menghadiahkan pahala kepada si mayat seperti menjadi mazhab kebanyakan pengikut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Maka dikatakan lagi, kana hada asyartu indahum batilan. Ya. Maka jika disyaratkan yang demikian, maka ia syarat yang batil. Kemudian disebutkan wa man kana man madhabuhu annahu yajusu ihda sawabil ibadat badaniyah ka Ahmad wa ashab Abi Hanifah wa ta'ifatin min ashabi Malik. Nah, kemudian disebutkan juga, dan siapa yang mazhabnya membolehkan mengirimkan pahala ibadah baniyah kepada mayat, yaitu seperti dalam mazhab Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan sebagian pengikut Imam Malik, Majmu' Fatawa itu ya. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah itu ditanya, wa su'ila hal qira'atu tasilu ilal mayyit minal waladi aula ala madhhabis Syafi'i. Apakah pahala membaca Al-Quran dari anak sampai pada si mayat menurut mazhab Syafi'i? Beliau rahimahullah menjawab, amma usulu sawabil ibadat al-badaniyah kal qira'ah was-shalah was-shaum famadhabu Ahmad wa Abi Hanifah wa ta'ifatin min ashabi Malik wa Syafi'i ila anha tasilu wa dhahaba aksaru ashabi Malik wa Syafi'i ila anha la tasilu wallahu a'lam. Jadi ini yang disampaikan adalah pendapat-pendapat, yaitu pendapat-pendapat dari kalangan imam-imam, dari kalangan pengikutnya, yaitu seperti pengikutnya Imam Malik, pengikutnya Imam Syafi'i, pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dari mereka saja itu pecah. Jadi dari mereka ini pecah dua kelompok. Ada yang menyatakan sampai, ada yang menyatakan tidak sampai. Tapi oleh orang-orang sekarang ini, bagi mereka yang tidak sampai dikatakanlah dari Wahabi. Padahal jelas sekali tadi itu Ibnu Taimiyah menyatakan tidak ada satupun yang sahih. Ya, tidak ada satupun yang sahih. Dan di dalam hal ini sebaik-baiknya kita, yaitu sebaik-baiknya ibadah adalah ibadah yang mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang mendapatkan penilaian dari Allah itu adalah ibadah yang cocok dan sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena contohnya adalah Rasul. Jadi kalau ada yang bertentangan seperti itu, maka kita perlu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibnu Taimiyah, itu kembalikan kepada yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan khairul kalami kalamullah wa khairul huda wa khairul hudi
yaitu hudya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Jadi dikatakan itu khairul kalami kalamullah. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, firman Allah. Wa khairul huda, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara itu yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Nah, jadi kembalikan dululah kepada masa Rasulullah, kembali kepada masa sahabat, kembali kepada masa tabi'in, karena mereka tidak ada yang mengerjakan seperti hal itu. Tentu kita juga tidak boleh mengikuti perkataan-perkataan yang menjadi ikhtilaf di kalangan para ulama dahulu kala. Caranya menyimpulkan seperti itu, bukan umat diseret ke dalam pemahaman yang menyelisihi sunnah itu. Bukan karena Ibnu Taimiyahnya, bukan karena Imam Syafi'inya, bukan karena Imam Maliknya, bukan karena Imam Ahmadnya, bukan karena Imam Abu Hanifahnya. Perselisihan di antara mereka menunjukkan bahwa sudah terjadi perpecahan pendapat, yang saling kongsi pendapat antara yang pro dan yang kontra. Maka kongsi pendapat mendukung yang pro dan yang kontra ini perlu dihindari dengan cara mengembalikan kepada asal agama. Asal agama yaitu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik kalam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat juga khairul quruni qarni, dan sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi di zaman itu. Summal ladina yalunahum, generasi di saat Nabi masih hidup, kemudian orang-orang sesudah Nabi. Nah, itulah yang harus menjadi dasar-dasar dari agama. Itulah yang harus menjadi pijakan di dalam menetapkan fatwa, bukan sembarangan berfatwa. Jadi, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah ulaika ashabu Muhammad. Siapa saja di antara kalian yang ingin mengikuti petunjuk, maka ambillah petunjuk dari orang-orang yang sudah mati, karena orang yang masih hidup tidaklah aman dari fitnah. Mereka yang harus diikuti adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perkataan Ibnu Mas'ud. Ya, ketika mengomentari perkataan yang terjadi ketika itu, perpecahan antar umat Muhammad, maka Ibnu Mas'ud berdiri menyampaikan hal itu kepada umat supaya berpegang teguh kepada peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam hal ini kalau kita lihat dalam fatwa Muhammadiyah jelas sekali tahlilan itu tidak dibenarkan. Jangankan tahlilan, makan-makan di rumah orang bertahlil saja dari fatwa Muhammadiyah sama sekali tidak dibenarkan. Itulah. Di ulama Persis juga tidak membenarkan. Al-Irsyad juga tidak membenarkan. Jadilah kesepakatan ini adalah kesepakatan, yaitu ijma' ulama. Ya, namanya ijma' ulama. Kemudian Salafi juga menolak tahlilan, Muhammadiyah menolak tahlilan, Persis menolak tahlilan, Al-Irsyad menolak tahlilan. Karenanya ya perlulah kita hindari perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan sebagai contoh karena tidak kita temui pada kebiasaan para sahabat atau ulama-ulama salaf
jika mereka melakukan salat, puasa, haji atau membaca Al-Quran, mereka menghadiahkan pahala amalan mereka kepada kaum muslimin yang sudah mati. Tidak pernah dikerjakan oleh sahabat Nabi manapun. Jelas kalau ulama-ulama sesudah Nabi itu dari sisi ilmu pengetahuan harusnya ittiba para ulama-ulama yang ada dari kalangan sahabat, mereka yang sangat paham agama dan sangat mengerti agama langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah mengadakan tahlilan. Semua dalil tahlilan yang dijadikan pijakan mereka membolehkan, membenarkan tahlilan itu jelas bukan datang dari Rasulullah, bukan datang dari sahabat. Karena sahabat adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena mereka tidak menghadiahkan pahala amalan mereka kepada kaum muslimin yang sudah mati atau kepada orang-orang yang istimewa dari kaum muslimin. Ya, istimewa ini maksudnya seperti ada haulan dan sebagainya itu. Oleh karena itu, setiap orang tidak boleh melampaui jalan hidup para salaf. Karena mereka tentu lebih utama dan lebih sempurna dalam beramal. Wallahu a'lam. Itulah yang bisa dipetik dari Ibnu Taimiyah. Kita kembalikan pendapat-pendapat yang berbeda-beda itu dari mazhab yang saling menyelisihi. Antara satu mazhab saja menyelisihi masalah tahlilan, ada yang enggak, ada yang ini, maka mendingan dihindari saja. Kalau sesuatu yang sudah ikhtilaf dalam satu grup ulama saja, itu menunjukkan bahwa ajaran itu tidak datang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri khas. Jadi apalagi terjadi perselisihan di antara para pengikut mazhab, lebih-lebih menunjukkan bahwa amalan perbuatan tersebut tak pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu membaca yasinan yang hadiah-hadiahkan kepada pahala, atau membaca yaitu zikir sebagaimana mereka tetapkan, yang Anda bisa lihat seluruhnya di dalam YouTube kami ini, bagaimana cara mereka mengadakan tahlilan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.